Ya teman-teman, kemarin ada yang nanyain gimana untuk ditambahkan break time dan juga jabatan. Kita sudah tambahkan, silahkan download di Skrip Nusantara di sini, teman-teman. Search kode filter absensi, PSLP epidemic dan kalkulasi gaji otomatis gitu ya. Oke. Nah, di sini di beranda ini kita bisa lihat ada jam masuk, toleransi jam pulang dan total karyawan. Kita bisa lihat di sini, ini jam operasionalnya juga, notifikasinya juga. Jadi kita bisa lihat di sini siapa yang telat dan siapa yang belum absen. Oke. Untuk jabatan nanti tinggal klik di jabatan, di sini tinggal ditambahkan saja, di sini tambah jabatan gitu ya, nanti akan masuk ditambahkan jabatannya gitu. Terus di sini daftar karyawan juga di sini tinggal daftar, ketika kita pilih jabatan maka akan muncul jabatannya gitu sesuai dengan menu jabatan. Oke, di sini aku mau jelaskan tentang yang namanya absensi. Absensi ini kita bisa lihat di sini, kalau bulan Agustus kan misalkan sampai dengan 31 hari gitu. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat siapa sih yang sudah absen gitu. Nah, kita kasih contoh untuk Leni. Si Leni itu masuk di 2026, berarti dia tidak telat dong. Nah, kita bisa lihat di sini. 2027, dia masuknya 2026, tidak telat. Dia kok pulangnya 2048, ada apa gitu, ternyata pulang cepat. Nah, kita cek di sini laporan absensi. Oh, di laporan absensi si Leni itu betul pulang cepat gitu kan. Terus kita lihat status kehadirannya. Silahkan misalkan Leni info ke kita, ke HRD, bahwa kamu pulang cepat, ada apa, tinggal ditambah nanti sama HRD atau misalkan sama owner lah, sama admin gitu ya. Nah, di sini Leni kita bisa lihat, oh ternyata ada acara nikahan gitu. Nah, maka di sini di penggajian itu untuk si Leni itu walaupun pulang cepat dia tidak dipotong gaji. Nah, ada izin di sini kita bisa lihat slip. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada potongan. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita lihat di statusnya itu si Lorenza itu telat, dia masuknya 2032, sedangkan eh, jam masuk itu 2027, toleransinya itu adalah 2030, berarti dia telat gitu. Nah, terus ini ada emoticon copy, itu dia masuk udah telat, masuknya klik masuknya di jam istirahat gitu, jadi jam istirahat tidak masuk perhitungan gaji gitu ya. Nah, ini statusnya telat. Oke, kita lihat di laporan absensi. Oke, di laporan absensi itu dia si Lorenza itu hadir tapi telat, kena potongan penggajian di sini. Lorenza nih telat 2 menit. Nih telatnya 1. Kita bisa lihat 23.000 telat, kita klik slip gaji, maka di sini ada potongan telat juga gitu. Kita klik absensi lagi di sini, kita bisa lihat. Bagaimana kalau misalkan si Lukman ini kan kalau yang hadirnya hadir teman-teman ya. Ini hadir, ini masuk 20 20 30 50. Nah, ini kok 20 30 tidak telat. Nah, jadi sebelum eh, detiknya melewati dari sebelum berganti menit, ini tidak telat, tapi kita hitung hadir. Ini kan di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Oke. Jam masuk itu 20-27, toleransinya itu ada 20-30, tapi si Renry itu masuk 20-30-50, belum ke 31, jadi kita anggap hadir. Dan dia pulang jam 21.53, walaupun sudah lewat jam pulang tetap tidak hitung lembur gitu. Lembur nanti kita bisa input lah gitu. Nah, oke, di sini statusnya hadir si Renry, kita lihat di sini stat absensi gitu. Renry hadir gitu teman-teman. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan si Lukman ini kan udah hadir nih tadi ya. Lukman tuh rajin, dia pengen lembur gitu. Oke, kita cek dulu si Renry ya di penggajian. Renry. Oke, Renry itu kosong teman-teman, hadir tuh. Dia tidak telat, tidak kena potongan. Sekarang si Lukman itu dia dapat lemburan tuh, dapat lemburan. Nah, ini kita klik dapat lemburan. Ada lemburan 1 tuh gitu. Oke. Caranya gimana? Di sini aja tinggal telepon supervisor gitu ya. Kamu lembur ya? Oke, siap bos. Itu aku lembur, input lemburan di sini gitu, namanya siapa gitu ya kan, mau berapa jam atau rentang dari jam berapa ke jam berapa, nanti ini akan otomatis dihitung gitu sesuai dengan total jam kerja gitu. Ini kan untuk contoh doang, cuman beberapa menit gitu ya, supaya teman-teman paham dulu hitungannya gitu. Nanti tinggal diatur saja di sini gitu. Oke. Nah, di sini juga kita ada yang namanya kita klik absensi. Jadi kalau misalnya pulang cepat ini ada status pulang cepat, kalau telat telat gitu ya.
Kalau misalnya hadir gitu, kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Kalau pulang cepat, ini pulang cepat, dia hadir pulang cepat gitu, tidak dipotong. Nah, ini udah telat pulangnya cepat. Kita bisa lihat di sini. Siapa nih? Si Sesan. Si Sesan itu kita lihat di laporan absen si Sesan. Nah, ini pulang cepat. Kita lihat di penggajian si Sesan udah mah pulangnya cepat, telat lagi gitu, kena potongan tetap karena telat gitu, 69.000 gitu, lihat slip gaji kena potongan. Oke, jadi kita bisa lihat juga teman-teman di sini adalah contoh seperti untuk absensi karyawan. Jadi nanti karyawan tinggal memasukkan ID karyawan dan juga password ya. Kita coba di sini ya. Oke, kita coba untuk yang belum absen itu ada satu. Oke, ini nih si Ratmasari nih, dia udah telat gitu ya, belum absen pulang. Oke, coba kita masukkan dulu di sini. Oke, passwordnya salah. Oke, sip. Nah, oke, di sini ada password juga, teman-teman bisa ganti password juga gitu, ada edit profil juga, bisa klik simpan profil juga seperti ini. Nah, ini bisa lihat slip gaji juga. Nah, ini kan telat tadi tuh, dia ada potongan tuh, ada potongan 37.000 karena telat ya. Oke. Ini ada telat gitu. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini. Ini kan belum absen pulang ya, sudah masuk tapi belum pulang gitu. Dia tuh sudah masuk tapi belum absen pulang. Nah, oke. Konfirmasi pulang. Oke, sip. Nah, jadi ini sudah absen pulang, teman-teman gitu. Statusnya telat gitu. Statusnya telat. Nah, kalau yang telat ini adalah status sekarang telat itu adalah ini menandakan bahwa di atas jam toleransi itu telat. Nah, ini statusnya. Jadi bukan si user itu, status user itu telat, tapi status ini adalah menunjukkan bahwa jam toleransi gitu, sudah telat. Oke. Sekarang kita klik di sini. Oke, kita refresh. Tadi siapa? Oke, si Ratmasari ya. Absensi. Kita klik di sini Ratmasari. Telat dia. Nah, ada fotonya tuh. Kita bisa lihat lokasinya juga, jamnya juga, tanggalnya juga gitu. Oke. Sekarang kita di sini, kita bisa lihat juga di absensi. Oke, laporan absensi Ratmasari itu hadir tapi telat. Apakah kena potongan? Tadi kita bisa lihat di slip gaji itu dia telat Ratmasari 5 menit, kena potongan 37.000 gitu, slip gaji telat dia gitu. Oke, sekalian kita tambahkan untuk si Lukman ya, karena hadir udah mendapat lembur gitu kan. Kita tambahkan uang makan, transport dan juga insentif. Oke, berarti di data karyawan Lukman, mana si Lukman? Mana kamu Lukman? Gitu ya. Nah, Lukman. Si Lukman itu kita kasih uang makan 150.000. Oke. Terus juga kita kasih uang transportnya 350.000. Gitu ya. Terus di sini juga ada insentif, dia dapat insentif misalnya 1.500.000. Rajin nih gitu. Oke. Sekarang kita cek di penggajian. Oke. Kita cek penggajian maka masuk teman-teman tuh gitu ya. Tuh. Kita klik slip gaji. Yang bisa masuk 3.500.000 gaji pokok, uang makan, uang transport gitu ya, lembur gitu kan, insentif totalnya segini. Ini bisa dicetak juga gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan ini siap pakai, silahkan di online kan langsung. Kalau teman-teman sudah download dan butuh konsultasi dengan tim kita, silahkan chat WhatsApp di website di sini teman-teman di sini ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman kemarin yang sudah nanyain tambahkan break time dan juga jabatan, kita sudah tambahkan, silahkan download sekarang teman-teman ya.